Hubungan pan-islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Pan-islamisme adalah paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani 1839–1897. Ide tersebut sebenarnya secara samar-samar pernah dicanangkan oleh At-Tahtawi 1801–1873, seorang tokoh pembaharu Islam Mesir. Pan-islamisme digunakan untuk mempertahankan kepentingan politik dan usaha membangkitkan kembali sistem kekhalifahan pada masa 4 khalifah besar Khulafaur Rasyidin. Tokoh-tokoh pan-islamisme. Pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Said Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Said Syafdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada 1897. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai pencetus pan-islamisme. Konsep pan-islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani merupakan usaha untuk membendung dominasi Barat yang mulai menguasai beberapa kawasan dunia Islam pada 19. Islam menjadi dasar perjuangan kaum muslimin melawan penjajahan. Adapun ide atau pemikiran Jamaluddin Al-Afghani sebagai berikut. Kedua, Rashid Ridho. Nama lengkap Muhammad Rashid Ridha adalah Muhammad Rashid bin Elai Ridha bin Muhammad Syamsuddin. Ia lahir pada 18 Oktober tahun 1865 di Kalmun, sebuah desa kecil di dekat Tripoli, Lebanon. Rashid Ridho juga berhasil membuka jalan bagi terjadinya Islamic Renaissance dengan mengupayakan penyatuan modernitas Barat dengan tradisi Islam klasik. Hal ini terjadi pada fase kedua kebangkitan Islam Arab pada 1870 hingga ke 1900. Saat itu reaksi Ridho berupaya menafsirkan ulang ajaran Islam. Ketiga, Hasan al-Banna. Hasan al-Banna lahir pada 14 Oktober tahun 1906 di desa Mahmudiyah, Mesir. Ia berasal dari keluarga sangat sederhana. Hasan al-Banna adalah seorang guru sekolah dan imam asal Mesir yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Ikhwanul Muslimin. Pada 12 Februari tahun 1949, Hasan al-Banna meninggal dunia karena dibunuh polisi Mesir atas perintah Raja Farouki. Umumnya yang singkat menjadikan Hasan al-Banna tidak sempat merumuskan secara terperinci landasan-landasan pergerakan titik. Meskipun demikian, beberapa kumpulan tulisannya sampai kini menjadi rujukan bagi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Karya-karya Hasan al-Banna antara lain Mudzakiratat, Dawah Wadiyah, dan Masmuah Rasail. Pengaruh pan-islamisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Pan-islamisme menginspirasikan gerakan-gerakan nasionalisme oleh negara-negara Barat. Pan-islamisme dianggap sebagai suatu gerakan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Semangat gerakan pan-islamisme turut membangkitkan rasa kebangsaan yang kuat. Nasionalisme dengan dilandasi ikatan keagamaan terutama bagi negara berpendudukan mayoritas Islam di kawasan Asia Afrika yang masih berada dalam belenggu penjajahan. Pada umumnya, tumbuhnya rasa nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika didorong oleh perasaan anti-kolonial. Pan-islamisme makin mendorong umat Islam di kawasan Asia Afrika untuk mewujudkan kemerdekaan. Negara-negara berpendudukan mayoritas Muslim yang memperoleh kemerdekaan pada abad 20 sebagai berikut. Pertama, Indonesia. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 setelah mengetahui penjajahan
Belanda dan pendudukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan semangat nasionalisme para pejuang. Semangat nasionalisme tersebut tidak terlepas dari perkembangan paham-paham besar dunia. Termasuk pan-islamisme. Pengaruh pan-islamisme di Indonesia disebarkan oleh para ulama yang menunaikan ibadah haji dan kaum terpelajar yang menempuh pendidikan tinggi di Timur Tengah. Gagasan pan-islamisme mampu membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kedua, Mesir. Mesir secara resmi memperoleh kemerdekaan pada 1922 dari Inggris. Meskipun demikian, kebijakan pemerintahan Mesir masih dipengaruhi oleh Inggris. Mesir baru memperoleh kemerdekaan penuh ketika Gamal Abdul Nasser berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Farouk pada 23 Juli tahun 1923. Pan-Islamisme di Mesir juga mendorong rakyat Mesir untuk memperjuangkan kemerdekaan secara penuh dari Inggris. Ketiga, Irak. Irak merdeka secara resmi pada ke-1932. Akan tetapi, rakyat Irak baru merasakan kemerdekaan pada ke-1958. Kemerdekaan Irak tidak terlepas dari semangat dan gerakan nasionalisme untuk menentang kolonialisme Barat. Kemerdekaan Irak tidak terlepas dari semangat nasionalisme anti-Barat. Keempat, kawasan Timur Tengah. Beberapa negara kawasan Timur Tengah yang merdeka, antara lain Libya merdeka pada 1951, Sudan dan Maroko merdeka pada 1956, Aljazair 1962, Yaman Utara, Yaman Selatan, dan WA merdeka pada 1962 juga memperoleh kemerdekaan. Kelima, Pakistan. Pakistan memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus tahun 1947. Ketika itu, Inggris menyerahkan kedaulatannya di Indi kepada dua dewan konstitusi, satu untuk Indi dan satu untuk Pakistan. Salah satu tokoh reformis Islam di Pakistan yang mendorong pergerakan rakyat Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Itulah tadi penjelasan tentang pan-Islamisme. Sekian dari kami. Terima kasih.